warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sebelumnya. Saya juga ingin mengucapkan kepada Pak Ferry sudah berkenan panel, Pak. Karena mundur ya Bapak dan Ibu, apalagi sudah diancam beberapa menit lagi saya juga tidak mau melanggar HAM ya. Bapak dan Ibu ada hak makan ya setelah ini, sudah lutik-lutik. Dan senangnya kalau kita di panel ya, jadi Pak Ferry sudah menyampaikan beberapa hal terkait fungsi FKDM. Saya hanya akan memberikan penguatan karena sesuai dengan tor yang diminta oleh panitia. Saya ingin menyampaikan tentang fungsi intelijen ya, fungsi intelijen dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini. Tadi sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Pak Ferry ya, bagaimana tugas Bapak dan Ibu dalam kewaspadaan dini ini dan mengapa menjadi bagian dari fungsi intelijen. Jadi agak-agak ini ya Bapak, agak sebenarnya ini bukan teori, tetapi saya ingin menyampaikan Bapak dan Ibu itu merupakan salah satu ujung tombak keberhasilan bagaimana deteksi dini ini yang akan menghasilkan antisipasi kita terhadap potensi ancaman ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini tadi sudah dikenalkan. Saya rasa kita tadi sudah pelajari bersama bahwa Indonesia mengakomodasi fungsi intelijen ya sebagai potensi ancaman. Saya rasa seluruh dunia juga menetapkan itu. Mengapa ini penting Bapak dan Ibu untuk saya sampaikan kembali? Karena dalam undang-undang intelijen kita inilah mengakomodasi tidak hanya tugas intelijen negara tetapi kolaborasi dengan komunitas intelijen, salah satunya adalah bapak-bapak sekalian ya. Jadi fokus intelijen, kalau dari definisi intelijen itu sudah jelas kita melihat potensi ancaman ya Bapak dan Ibu ya. Makanya bedanya kalau kita mengajarkan intelijen di kampus saya, kalau di kampus mahasiswa saya itu isinya tentara, polisi, memang intel ya. Jadi sebagian besar adalah praktisi intelijen kalau kami mengajar di kampus. Nah, tantangannya adalah menyampaikan tentang fungsi intelijen ini kepada Bapak dan Ibu. Mengapa? Karena Bapak dan Ibu tugas utamanya bukan sebagai agen intelijen ya, tetapi Bapak dan Ibu punya peran besar. Nah, ini yang paling penting sebenarnya ya. Karena sebenarnya kita semua sebagai bagian dari masyarakat Indonesia melekat pada kita itu fungsi intelijen. Seperti yang digambarkan oleh Pak Ferry tadi adalah memberikan informasi ya. Ini bukan sesuatu yang sepele ya Bapak dan Ibu ya. Justru banyak negara-negara yang homeland security-nya, saya nanti akan memberikan beberapa contoh bagaimana membesarkan ya fungsi pengamanan itu sebenarnya adalah fungsi masyarakat ya. Apalagi Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar ini. Nah Bapak dan Ibu, kita juga melihat dalam undang-undang intelijen sudah jelas diakomodasi ya Bapak dan Ibu di Indonesia bahwa ancaman itu adalah setiap upaya pekerjaan, kegiatan, tindakan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai atau dapat dibuktikan membahayakan keselamatan bangsa dan seterusnya. Jelas ya Bapak dan Ibu, terlihat sekali dalam definisi undang-undang intelijen ancaman itu militer dan non militer. Itu satu hal penting. Sehingga kalau kita bicara ancaman bukan hanya tugas komponen utama pertahanan, bukan hanya tugas TNI, Polri, praktisi intelijen, tetapi juga menjadi tugas kita semua. Karena memang ancaman itu adalah militer dan non militer. Nah, sedikit Bapak dan Ibu untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya kerja siklus intelijen dan analisis intelijen kalau sudah diolah ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat tadi dijelaskan oleh Pak Ferry mengapa Bapak dan Ibu ini perannya menjadi sangat penting. Karena dalam siklus intelijen dan analisis intelijen, informasi dari Bapak dan Ibu itu menjadi sumber informasi pertama. Bisa dibayangkan kalau informasi dari Bapak, Ibu masuk di Kesbangpol sebagai lini pertama yang akan menyaring informasi itu salah. Ya. Terus sebaliknya, ada informasi penting dari Bapak dan Ibu itu tidak masuk ke sumber informasi utama. Ya. Itu bisa dibayangkan. Langkah-langkah berikutnya bisa lebih parah ya. Karena dari tahap awal untuk perencanaan sumber informasi, kemudian akan ada tahap manajemen dinas ya. Di dalam hal ini tadi digambarkan oleh Pak Ferry di bagian akhir ya. Itu sebenarnya bagaimana semua komunitas intelijen negara itu mengumpulkan informasi, termasuk salah satunya dari Bapak dan Ibu ya. Jadi sumber informasi utama itu adalah masyarakat.
Mengapa masyarakat? Karena Bapak dan Ibu lah yang dekat dengan situasi yang ada, yang face to face melihat bagaimana potensi ancamannya. Ya. Ini betul-betul harus menjadi kesadaran kita, dan kita sangat bersyukur karena di DKI Jakarta FKDM-nya sangat aktif dan sangat banyak. Tepuk tangan untuk DKI Jakarta ya. Nah, saya bisa membayangkan ini mengapa, karena saat ini collection data atau pengumpulan data intelijen itu menjadi salah satu tantangan besar, terutama ketika ya pemanunggalan integrasi antara masyarakat dengan pemerintah itu tidak baik. Saya bisa mengatakan seperti ini karena saya menghabiskan lebih dari 15 tahun penelitian saya di Papua. Ya. Jadi saya melakukan penelitian di Papua, semua OPM di Papua saya wawancara pada waktu itu dalam penelitian disertasi saya. Makanya Pak Ferry bagian separatis di Bapak ya. Kalau kita tanya separatisme masih ancaman nggak di Indonesia? Ya, nanti kita akan lihat bagaimana kalau Papua itu disurvei misalnya. Ya, saya mau wawancara hampir semua OPM yang di penjara ketika itu. Sekarang kan sebagian besar sudah tapol-napol sudah dibebaskan. Ya. Bagaimana kondisi di sana? Itu Bapak dan Ibu bisa bayangkan betapa beratnya Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengelola ini. Ya, karena masyarakatnya tidak hanya jauh, tetapi integrasi masyarakat dengan pemda-pemdanya itu tidak sekuat di Jakarta. Ya, nah itu bisa dibayangkan. Di sana makanya separatismenya sangat tinggi. Itu salah satu contoh bagaimana FKDM-nya tidak berjalan baik. Ya, itu. Ini tantangan berat ya. Sehingga Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu ini perannya sangat baik, siklus intelijennya akan berjalan baik juga. Ya, karena Bapak dan Ibu akan menjadi bagian dari yang namanya human intelligence. Ya, human intelligence itu secanggih-canggihnya. Sekarang analisis intelijen yang katanya sekarang kan kalau mau nyadap orang, mau pengen tahu orang ada di mana, itu kan nggak harus naruh orang ya, nanem, tersep apa segala macam. Sekarang sudah mulai canggih, ya. Dengan recognition face kita bisa ketahuan, dengan satelit segala macam ketahuan Hanita ada di mana gitu, ya. Gampang banget, itu ya. Itu bisa. Ya, tetapi secanggih-canggihnya itu tanpa ada informasi dari Bapak dan Ibu bahwa Hanita lagi ada di sini bersama Pak Kudri dan Pak Ferry, itu juga nggak bisa, gitu ya. Karena secanggih-canggihnya GPS itu biasanya hanya melihat misalnya lokasi, tetapi exactly ada di mana, tepatnya ada di mana, yang tahu adalah Bapak dan Ibu. Kira-kira seperti itu. Jadi masalah yang ada di hadapan mata itu adalah Ibu dan Bapak yang tahu. Jadi itu gambaran penting ya Bapak dan Ibu ya, bahwa dalam informasi, nah ini dalam siklus ini Bapak dan Ibu akan menjadi bagian penting ya dalam analisis intelijen ini. Nah, fungsi intelijen sendiri dalam Undang-Undang Intelijen Negara kita mengenal dalam penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Nah, ini istilah Indonesia nih, Pak Ferry pasti tahu ya. Kalau di luar negeri di universal, kalau kami belajar tentang ilmu intelijen, nggak ada istilah penggalangan itu. Itu istilah Indonesia. Yang ada adalah kontra intelijen. Ya. Counter intelijen. Counter intelijen itu kalau orang intelin orang, ada counternya, gitu kan? Ya. Jadi makanya kalau nonton film-film intelijen ya, Bapak dan Ibu ya, suka ada film intelijen itu ada double agent, bahkan triple agent, suka gitu ya. Jadi satu ngasih informasi ke musuh, ini terkait dengan bagaimana orang memberikan informasi untuk kepentingan musuhnya. Nah ini kontra intelijen gitu. Tapi Indonesia menyebutnya penggalangan. Penggalangan itu digalang oleh musuhnya gitu ya. Untuk apa sih harus galang-galang, ya kan? Untuk apa? Jelas untuk mendapatkan informasi. Kuncinya di situ aja. Ya, jadi jangan menyepelekan orang-orang di ujung tombak. Human intelligence tetap menjadi aset istilahnya, gitu ya. Pokoknya kalau kayak di film-film itulah ya, kira-kira itu ya, Bapak Ibu. Nah, ini FKDM tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ferry. Saya hanya ingin menegaskan bahwa fungsi intelijen yang melekat pada FKDM adalah komunikasi data dan informasi potensi ATHG tadi, ya. Jadi dengan menjaring informasi ini, Bapak dan Ibu tentu saja menetapkan user. Kalau di sini kan tadi ditetapkan ya Pak, usernya FKDM satu-satunya adalah Kesbangpol, ya, lewat FKDM yang berjenjang, ya. Ini, nah ini yang lewat FKDM yang berjenjang karena Bapak dan Ibu sudah sangat terstruktur di DKI Jakarta, ini sangat bagus. Jadi informasi berjenjang ini diharapkan bisa sampai kepada komunitas intelijen negara tadi, ya. Jadi kalau digambarkan, Bapak dan Ibu bisa bayangkan
di Amerika itu penyerangan 911 ya kemarin di ulang tahunnya ya, itu sudah diakui oleh Amerika itu adalah kegagalan fungsi intelijen di Amerika. Kenapa? Ya, Bapak dan Ibu kalau sudah pernah ke New York, itu Bapak dan Ibu akan melihat betapa beratnya mengawasi rakyat New York itu. Mana yang teman, mana yang lawan. Susah banget. Melting pot. Ya, sebaliknya bagi kita pendatang, orang-orang pendatang Amerika datang ke New York itu nyaman aja. Ya. Karena New York memang surga bagi kaum pendatang, kira-kira begitu ya. Saya lebih takut jalan di Tanah Abang Bapak kadang-kadang daripada jalan sendiri di New York. Ya, saya di New York itu jalan sendiri dari Manhattan ke Rockefeller jauh banget. Kalau di New York itu kan gampang ya, lihat jalan itu ngapalin bloknya aja. Jadi di New York itu gampang sebenarnya, jangan takut kesasar. Karena kotanya tuh lurus-lurus aja. Jadi tinggal ngitung 42nd Street, jadi berarti blok keberapa? Blok ke sini. Enggak kayak kita, lubang tikusnya banyak banget. Ya, mau ke sana ke sini, ini mapnya muter-muter ini segala macam gitu ya. Kalau di New York nggak susah. Oke, ini kalau di PBB, tapi kalau sidang di PBB itu kita nginepnya kan misalnya di PTRI itu. Ada perwakilan tetap Republik Indonesia kan ada wismanya, itu dekat dengan PBB, tinggal jalan kaki. Nah itu namanya jalan ke 38. 38 kalau saya mau ke Central Park 44 tinggal hitung 1, 2, 3, 4 gitu. Gampang. Isinya itu Bapak dan Ibu sepanjang jalan. Jangan takut kelaparan Pak. Di sana itu makanan Western, Asia, Timur Tengah semuanya ada. Jadi Bapak dan Ibu bisa bayangkan melting pot orang-orangnya yang begitu beragam, ya, sampai akhirnya terjadi serangan yang meluluh lantakkan Amerika. Itu terjadi karena apa? Tidak ada awareness di kalangan masyarakatnya. Di sana kagak ada FKDM, ngimpi aja. Ada FKDM kan? Ada. Gagal total. Ya, diakui oleh Amerika. Karena tidak ada, nanti saya akan tunjukkan early warning system itu nggak ada. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan betapa pentingnya tugas-tugas semacam ini, community based center terkait dengan informasi ini. Ya, itu sangat penting. Nah, jadi laporan informasi dari Bapak dan Ibu itu menjadi mata telinga banget istilahnya kalau dalam manajemen intelijen. Jadi intelijen orang pun nanti itu informasinya mata telinganya Bapak dan Ibu pemerintah ini. Ya. Ini ya, naik lah ya ke sini. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu. Nah, ini supaya tahu-tahu ini ya Bapak dan Ibu ya. Teorinya juga penting. Saya kalau Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau jadi Kabinda misalnya, ini ada evaluasi informasi intelijen. Nah, kalau dalam teorinya nih CIA menggunakan ini ya Bapak dan Ibu ya. Sistem Bapak dan Ibu mungkin sering dengar ya, kalau Pak Munir apalagi nih, Pak Munir, Pak Rian, Pak Ferry ini pasti sering informasi A1. Apa sih maksudnya informasi A1? Ini kayak gini nih. Dan informasi yang tidak diragukan lagi, tidak ada keraguan tentang akurasi. Karena apa? Misalnya kejadian di sana ditangkap teroris misalnya, ya, pelaku terorisme di Ciracas misalnya, ditangkap di situ, ya, atau ada informasi-informasi tentang ini. Nah, siapa kira-kira yang akan dipercaya oleh komunitas intelijen? Pasti kan orang yang ada di situ ya, Bapak Ibu ya, orang yang hidup dengan mereka. Kalau Densus 88 mungkin ngontrak rumah dulu di situ kan, caranya gitu ya, mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah dengar ya, ngontrak di situ 2 bulan. Bayangkan hematnya kalau bisa. Nah, ini istilahnya menggalang Bapak dan Ibu untuk waspada kalau ada kiri kanannya berperilaku yang mencurigakan. Betapa hebatnya dan betapa cepatnya mereka akan mendapatkan informasi A1. Ini kira-kira seperti itu. Kita kalau belajar di ini dengan mahasiswa kita kayak gini nih. Jadi mau analisis sumber informasinya. Jangan-jangan Bapak dan Ibu sumber informasi A1 nih, ya, itu ada di tangan Bapak dan Ibu gitu. Karena apa? Bapak dan Ibu yang hidup sama ada di sekitar mereka, ya. Yang masyarakat yang akan melaporkan ke Bapak Ibu duluan FKDM. Ya, kalau ada nih kasus-kasus yang sekarang ramai itu, Bu dan Bapak. Jadi jangan diremehkan berbagai macam ancamannya ya, karena ancamannya militer dan non militer.
Jakarta saat ini menjadi target operasi pornografi online, Bu. Anak-anak ini ya tuh, jangan-jangan pengguna micet. Awas ya. Itu terkenal saat ini ya, Bu ya. Ya, jadi saya di P2 TP2 itu juga bareng satgasnya dengan polisi. Itu kalau polisi nangkap pelaku, bareng-bareng situ ketangkap anak-anaknya juga, Bu. Anak-anak perempuan semua, Bu. Bayangkan nih anak-anak perempuan masa pandemi waktu kemarin itu kenaikan eksploitasi seksual anak tinggi banget. Setiap kali pindah-pindah aja tuh dari apartemen A, apartemen B, ya, hotel ini apa segala macam tuh, Bapak tuh. Coba. Itu beneran tuh Oyo, Red Doors, semuanya kayak gitu tuh. TKP-nya tuh kayak gitu-gitu tuh, Bapak Ibu. Nah, ternyata kalau dipulangin nih anak-anak, ketangkep kan? Terus anak-anaknya ini kan korban nih ya, dipulangin. Sudah ada lagi yang nampung, Bapak dan Ibu. Lalu jangan-jangan Bapak dan Ibu nih kalau koordinasi dengan Pak RT, RW, kadang-kadang gemes juga, ibu-ibu dan suami nggak tahu tuh, Bu, kenapa anak ini di jam sekolah, zaman itu kan nggak ada yang boleh keluar ya, Bapak dan Ibu ya, karena semua pandemi sekolah online. Tapi anak ini keluyuran aja, ya, kayak tadi yang galang itu, Bapak Ibu bisa bayangkan, dan itu produksi pornografi online, eksploitasi seksual anak. Waduh, Indonesia itu produce so many. Jadi trafficking di Indonesia itu tinggi banget, ya, demand-nya banyak. Dan pelakunya jangan salah, itu warga negara asing semua ya, Bu. Untuk kemarin kita nangkap, ya, itu warga negara asing yang tertangkap itu warga negara Perancis, Bu, ya. Dan Bapak dan Ibu bisa bayangkan, dalam sehari dia mengirim 300 foto pornografi di seluruh dunia. Begitu ketangkap, ya, semua itu, jadi dia peralatannya yang disita itu peralatan intelijen semua, Pak. Peralatan surveillance, kamera rahasia, ini apa, bayangkan kepada Ibu. Dan mereka menargetkan Indonesia, ya, karena saking itu tadi sasaran empuk di Indonesia itu macam-macam, persoalan hukumnya, anak-anaknya gampang dirayu, Bu, anak-anak kita tuh, ya, terus dirayu mereka direkrut cuma nyari temennya lagi, gitu ya, luar biasa, ya. Itu ini informasinya justru dari masyarakat itu. Jadi informasinya dari masyarakat yang curiga, ini anak tiap kali ini pergi lagi, informasi dari masyarakat. Jadi deteksi dininya luar biasa, ya. Nah, ini ya Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang kita melihat apa saja ya dalam konteks ini ancaman tadi sudah diberikan gambaran oleh Pak Ferry. Saya rasa saya tidak perlu mengulang bagaimana Indonesia saat ini menghadapi situasi yang merubah konteks ancaman. Yang jelas kita menghadapi situasi kompleks yang penuh ketidakpastian, ya. Globalisasi, ancaman future war, ya, kita menghadapi perang masa depan kita itu bukan lagi perang yang tampak nyata ya, tetapi proksi. Nanti saya akan jelaskan itu sekilas saja. Nah, termasuk konflik regional ya, konflik-konflik seperti Ukraina Rusia, konfliknya jauh amat, dampaknya sampai sini. Buktinya apa? Bapak dan Ibu, terlihat kan BBM naik sudah, nggak bisa kita hindarkan. Itu salah satunya adalah karena masalah global. Nah, ini ya Bapak dan Ibu ya, proxy war itu merupakan perkembangan dari perang, Bapak dan Ibu ya. Biar agak-agak ini dikit ya Bapak dan Ibu kenal dengan ilmu perang, ya. Karena apa? Mengapa saya ingin Bapak dan Ibu mengetahui ini? Karena begitu dahsyatnya perang generasi keempat ini, ya, itu tanpa menggunakan kekuatan militer. Kalau dibandingkan dengan perang pertama kali, zaman pertama, perang pertemuan klasik itu pasti ketahuan. Yang pertama kali ketahuan musuhnya ya, Bapak Ibu ya. Kalau nonton film-film perang zaman dulu, musuhnya ketahuan, benteng pertahanannya jelas. Itu musuhnya lari ke sini, bahkan dulu kan kalau perang-perang zaman dulu seragamnya beda. Itu udah aturan perang internasional dulu, nggak boleh seragamnya sama biar ketahuan nih. Ya, zaman dulu ada apa namanya tentara kavaleri, tentara berkuda, ini apa segala macam itu beda-beda. Jadi ada apa sih umbul-umbul kayak gitu ya zaman dulu. Ya, panji-panjinya itu kelihatan, oh yang mau datang itu tentara berkuda, tentara ini ada, itu perang zaman dulu. Nah kemudian mulai generasi kedua perangnya, kalau dulu pertama kali itu rebutan wilayah, perang yang kedua itu nggak lagi rebutan wilayah, yang penting unjuk kekuatan, yang penting aku menang. Wilayahnya udah besar, tapi ingin lebih besar lagi. Nah
perang generasi ketiga mulai saking pengennya orang menang menunjukkan kekuatan pakai teknologi, ya intinya masih ketahuan musuhnya siapa. Nah perang keempat, ya ini yang paling berbahaya karena perang ini menggunakan seluruh jaringan seperti politik, ekonomi, sosial, militer yang dikenal dengan proxy war ini. Musuhnya nggak ketahuan Pak. Kadang-kadang kita diam-diam nih, ya kita tiba-tiba habis saja, hancur aja, gitu. Ya karena menggunakan berbagai macam jaringan seperti politik, ekonomi, sosial, militer, semua digunakan. Ya dalam proxy war bahkan akademisi pun dipakai, ya untuk menggunakan ini, ya macam-macam untuk melawan negara, ya dan macam-macam. Nah jadi Indonesia kalau kita lihat Bapak dan Ibu, jelas ya kita itu kan nggak punya musuh ya. Indonesia termasuk negara yang nggak mau mengakui kita punya musuh siapa. Kalau Amerika declare Bapak dan Ibu, National Threat Intelligence setiap tahun dia keluarkan. Bapak dan Ibu tahu musuhnya Amerika? Musuh Amerika? Oke. Cina. Ya? Siapa musuh Amerika Bapak dan Ibu? Cina, Rusia. Itu dia ngomong declare, ngaku seluruh dunia harus tahu musuh saya adalah Cina, Amerika. Dan itu declare Bapak dan Ibu. Di National Threat Intelligence yang dia keluarkan setiap tahun dia sebutkan musuh mereka Cina, Rusia. Bisa dibayangkan mereka bikin pertahanan, bikin ini apa segala macam, mereka akan mengcounter mereka. Nah, banyak negara juga melakukan itu. Indonesia ancaman bagi Australia disebutkan. Indonesia termasuk negara yang nggak ngaku siapa negara yang jadi ancaman. Semuanya teman, kira-kira gitu. Indonesia gitu. Nah, tapi hati-hati Bapak Ibu. Meskipun kita tadi ya bukan musuh dunia, tetapi ternyata untuk melakukan cara-cara menghancurkan dengan Indonesia, hati-hati. Kita tetap bisa dihancurkan dengan cara-cara proxy ini, ya. Jadi tidak menggunakan kekuatan militer. Nah, tadi sudah sempat disampaikan oleh Bapak bagaimana ancaman yang kita hadapi ya, militer maupun non militer. Separatisme masih, nggak mungkin kita nggak ngaku ya, Pak Ferry ya. Buktinya keinginan merdeka tetap ada di Papua, Bapak dan Ibu. Seberapa besar pun digelontorkan biaya, apa namanya Pak? Biaya Otsus, ya, dana Otsus, triliunan. Orang pasti di luar Papua ngomong, kurang apa sih pemerintah udah kasih itu semua gitu ya. Kok tetap aja mau merdeka? Jawabannya Papua jangan-jangan kalau disurvei kita nggak minta duit, kita mau merdeka. Nah, mau apa? Itu ngeri banget Bapak dan Ibu. Itu satu hal yang aduh sampai sekarang so complicated. Kita juga punya demonstrasi bla 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 dan lain sebagainya. Ya. Semua ini termasuk kita dihancurkan melalui seks bebas juga ya Bapak dan Ibu ya. Anak-anak kita learning loss, sudah nggak sekolah karena pandemi, ya. Anak-anak ini juga mulai nggak senang masuk sekolah lagi. Kenapa? Enakan gabung di micet ya Pak. Itu penelitian dilakukan mahasiswa saya sendiri. Anak-anak jalan itu susah banget dibalikin ke sekolah lagi Pak. Tanyanya, kak ngapain kita masih sekolah lagi? Sekolah buat apa? Ya kan biar kerja deh, nanti cari duit. Kakak emang nanti kalau lu sudah bisa dapat duit, aku nggak usah sekolah, lu punya duit. Sehari 50.000, wah Pak bayangkan. Learning loss dibuat anak-anak kita untuk kecanduan narkoba, kecanduan seks bebas. Dibuat ya, LGBT marah ini segala macam, dirusak bangsanya. Ya, ini jangan dikira bukan ancaman ya, beran hukum, karena ancaman yang sangat besar. Nah, ini ya Bapak dan Ibu ya. Jadi meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya baik, tetapi kita menghadapi bonus demografi yang berat tadi, ya, karena kondisi masyarakat kita seperti itu. Tadi sudah disampaikan juga, hati-hati dengan agenda politik Indonesia, ya. Kita mulai kerawanan itu ada karena Indonesia terbukti rawan konflik pilkada, ya. Dan Jakarta punya pengalaman buruk ya Bapak dan Ibu, jangan pernah terulang lagi. Nih Pak Munir dan teman-teman ini harus kerja keras bersama Kesbangpol. Karena kita pernah punya pengalaman indeks demokrasi DKI turun, bukan cuma turun, terjun bebas tahun 2015 ke 2016. Padahal DKI Jakarta biasanya masuk kategori terbaik di Indonesia. 85 itu skornya tinggi Bapak dan Ibu, bagus banget. Tetapi ketika kita pilkada tahun 2016 hancur DKI Jakarta. Menjadi kota, menjadi pemerintah daerah paling buruk demokrasinya. Jangan lupa itu Bapak dan Ibu, dan jangan terulang lagi. Karena apa? Banyak demo dengan kekerasan, banyak sekali diskriminasi, macam-macam Bapak dan Ibu bisa lihat. Mudah-mudahan itu tidak akan terjadi lagi di kita. Nah,
Bapak dan Ibu, saya rasa tadi sudah disebutkan bagaimana potensi ancaman di Indonesia yang sangat heterogen ini. Makanya memang FKDM sejak awal dibangun untuk membangun ya keratan potensi disintegrasi ini supaya tidak terjadi ya. Nah, apalagi kita sudah menghadapi masyarakat Indonesia di era digital. Sekarang potensi konfliknya bukan dipicu oleh sesuatu yang nyata juga. Ributnya di handphone, keluarnya berantem. Karena kayak gini Bapak dan Ibu, ya bisa dibayangkan dalam 1 menit betapa banyak informasi yang muncul di kita, luar biasa, ya. Bayangkan, ya, yang punya handphone aja, nomor handphone aja lebih besar daripada jumlah yang pegang, ya. Masyarakat itu perkembangan nomor telepon ini, Bapak dan Ibu nomor teleponnya 12, handphonenya 12, ya, cepet banget. Dan ternyata Indonesia terkenal menjadi the most dangerous countries by Twitter. Intinya berkicau paling buruk. Menang Indonesia, tepuk tangan buat Indonesia. Jadi kalau berkicau itu mendingan berkicaunya baik. Terkenal di Indonesia nomor 1 kita mengalahkan Amerika ya Bapak dan Ibu ya. Kita terkenal orang yang suka berkicau negatif. Aduh, gemes banget ya Bapak dan Ibu. Ini berkicaunya negatif. Gimana sekarang FKDM bekerja tuh? Nah itu kan FKDM-nya mesti kerjanya mantengin handphone juga ya. Di medsos tuh udah begitu aja nih ya. Luar ada yang bahasa-bahasa nggak beneran tuh redam mulai ya. Karena kita kenal Indonesia. Makanya Indonesia sasaran empuk. Buzzer itu. Mahasiswa saya ada yang meneliti buzzer politik. Aduh sebenarnya saya tuh nggak mau tuh. Mahasiswa saya meneliti. Akhirnya saya pun meneliti. Karena apa? Ya itu fenomena. Itu rasa-rasanya ya di Indonesia itu bahasa politik itu menjadi salah satu ya fenomena yang paling laris saat ini jualan buzzer. Jahat banget ya. Jahat kalau menurut saya jahat banget. Tapi itu layak ternyata diteliti. Mahasiswa intelijen saya tuh di kajian intelijen meneliti itu banyak sekali. Dan ternyata terbukti gampang satu isu digulirkan cepat banget. Kalau suruh ngomong jelek, pinter. Itu orang Indonesia katanya. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ini bukan kata saya ya Bapak dan Ibu ya, hasil penelitian Kominfo menunjukkan kita punya masalah digital etik. Ya, banyak respons yang sadar mengajak masyarakat berkomentar negatif meskipun itu kurang beretika. Bangga dia, ya. Hati-hati makanya begitu dapat info share. Makanya sekarang kan dapat info, cek, recheck, cross check baru share kalau perlu. Ya, itu kadang-kadang nggak sempat baca, udah share, di share-nya di grup lagi, udah. Makanya paling cepat sekarang dihack Bapak dan Ibu, ngehack Bapak dan Ibu tuh gampang banget. Hati-hati ya, berapa hacker kita pintar-pintar, nunggu waktu aja. Bapak dan Ibu, pasti yang dihack pertama kali adalah yang punya grup terbanyak, dan kedua yang online terus 24 jam. Deg-degan juga saya tadi Pak Munir bilang, kita itu kerjanya 24 jam, 7 hari seminggu, handphonenya jangan aktif terus. Sasaran hacker semua nanti. Hati-hati Bapak dan Ibu. Karena apa? Nge-hack 1 orang bonusnya banyak. Coba grupnya Bapak dan Ibu jumlahnya berapa? Hati-hati Bapak dan Ibu ya di situ. Ingat bahwa tidak semua orang di dalam grup kita itu dapat pelatihan sama Pak Munir dan teman-teman. Gak semua orang mengerti tentang ini. Begitu Bapak dan Ibu tak masukkan, tidak semua bisa mencerna dengan benar. Itu banyak sekali dan Indonesia terkenal banget dengan itu. Ya, mengerikan. Ya, jadi etika digital di medsos ini penting sekali ya, untuk kita jaga karena Indonesia jadi target karena kita nomor 3 terbesar di dunia pengguna Facebook setelah Amerika dan India. Ya, makanya jangan heran kalau kita lahan subur bagi kelompok radikalis ya untuk menyebarkan ideologi mereka. Ya, waspada perpecahan bangsa yang disebarkan lewat internet. Amerika sudah mengalami ya Bapak dan Ibu, Estonia, ada negara Estonia namanya hancur karena negaranya diguncang hoax. Masyarakatnya percaya aja. Terus pemerintahnya hancur, tidak dipercaya sama masyarakat. Padahal semuanya bohong. Itu terjadi ya. Jadi kita harus antisipasi. Hati-hati ya dengan perpecahan bangsa ini. Kita juga punya banyak tantangan tentang kebocoran data pribadi. Ini mahasiswa saya melakukan penelitian ini sudah 15 tahun yang lalu. Sekarang terjadi, karena perintahnya dikasih tahu juga ngeyel. Hati-hati gitu ya. Udah bolak-balik, ya udah bener lah bocor. Makanya
Bapak dan Ibu, saya tuh nggak punya Facebook, nggak punya Instagram, nggak punya Twitter, nggak punya. Ya itu gara-gara mahasiswa saya itu. Ya namanya kalau mahasiswa intelijen kayak gitu, bikin mules saya. Ya, saya punya Facebook waktu mau follow anak saya, terpaksa gitu. Tapi udah nggak saya aktifkan lagi. Medsos WA itu kan terpaksa karena kantor sekarang semua pakai itu. Di luar itu nggak pernah. Ya. Bapak dan Ibu bisa bayangkan saya punya Facebook waktu saya penelitian di Papua. Untuk apa coba? Ya, kan biar saya aman di profil orang kan, biar orang-orang ini mau saya percaya untuk saya wawancara. Tapi setelah itu saya nggak aktifkan lagi, karena memang itu sangat berbahaya. Ya, ini Bapak dan Ibu hati-hati ya dengan data sensitif. Ya, makanya bocor data itu sekarang katanya kemarin yang diminta itu 1 nama, tempat tinggal, terus NIK bisa masuk kemana-mana. Tapi di Indonesia ada data sensitif yang digunakan, agama misalnya. Agama di Indonesia sangat sensitif. Kita ngalamin, saya pernah penelitian di semua wilayah konflik di Indonesia, di Ambon, di Kalbar. Begitu kita lihat KTP-nya, agama itu menunjukkan identitas, dan politik identitas di Indonesia sama. Ya, tuh. Jadi hati-hati ya Bapak dan Ibu ya. Ini jadi hati-hati Bapak dan Ibu kalau sharing ke medsos ya, lokasi, rumah, anak ini dan sebagainya yang sudah banyak, mereka semua akhirnya menjadi sasaran kriminal ya. Gampang sekali ya. Beberapa Bapak jangan lupa artificial intelligence di internet itu memprofil Anda semua ya, itu. Makanya ini yang susah ya, hati-hati. Nah, saya rasa ini sudah tadi ya, yang kita lihat bagaimana kelompok-kelompok terorisme itu juga menggunakan segala macam platform medsos ya. Bahkan diketahui mereka mengajarkan di YouTube cara membuat bom, merakit senjata, menembak, semuanya ada ya. Jadi belajarnya nggak usah jauh-jauh, nggak usah direkrut sana sini, cukup lihat handphone ya. Makanya Bapak dan Ibu tidak usah mulai jauh-jauh, mulai dari keluarga kita sendiri ya. Anak-anak kita itu mesti diawasin, kalau perlu ditemenin ya. Mulai kalau melihat anak-anak yang buka handphone aja mesti ke kamar mandi, ngumpet-ngumpet ya, atau di kamar ditutup, mesti hati-hati ya. Ngapain dia? Hajarkan anak-anak misalnya kalau melihat laptop itu harus ada penutupnya, harus ada kameranya, harus selalu ditutup ya Bapak dan Ibu. Kamera itu bisa banget diarahkan, diaktifkan dari jauh ya. Saya belajar itu waktu ya, ngeliat mereka tuh, luar biasa. Bapak dan Ibu tuh kamera-kamera aktif semuanya, hati-hati ya. Itu harus ditutup. Ini laptop saya itu ada penutupnya kamera. Kalau nggak dipakai, matikan, ditutup. Bukan hanya matikan, tapi ditutup kameranya, tempel. Ada alatnya ya. Nah itu hati-hati. Karena itu memang mudah sekali membuat orang ini. Nah ini ya Bapak dan Ibu tadi sudah dijelaskan. Saya rasa ini saya lewati saja. Semua sudah memahami bagaimana radikalisme itu menjadi ancaman untuk kita. Potensinya luar biasa. Dan kita sudah menghadapi era post-truth. Kabar bohong yang disebarkan tiba-tiba diyakini kebenarannya oleh masyarakat dan disebarluaskan. Itu ngeri sekali ya Bapak dan Ibu ya. Sehingga masyarakat adalah konsumen, produsen sekaligus distributor informasi. Makanya hati-hati di sana. FKDM juga harus beradaptasi nih menghadapi yang begini ya Bapak dan Ibu ya. Jadi bukan lagi yang tampak terlihat, tetapi juga ada di genggaman Bapak dan Ibu. Ya ini ya Bapak dan Ibu, dalam konteks intelijen ya, ada analisis ancaman ya yang terintegrasi dengan kerawanan dan resikonya. Prinsipnya ancaman itu bisa kita lihat, ada keinginan, ada harapan menghasilkan maksud, kemudian ada pengetahuan, ada SDM lah ya, menjadi kapasitas. Misalnya ada ancaman orang mau membunuh kita, ini yang paling gampang aja ya. Ada orang ingin ya membunuh, berharap amit-amit ya, ada orang mau membunuh saya, berharap saya mati. Berarti orang udah punya maksud ya, ingin menghilangkan nyawa saya. Terus dia punya pengetahuan tentang cara membunuh. Nih orang ini, ternyata orang ini punya pengetahuan caranya membunuh. Dia belajar bela diri, ya, dia belajar nembak. Terus resource-nya dia ternyata pegang senjata api. Nah menurut Bapak dan Ibu orang ini ancaman nggak? Jelas ancaman. Ya, kalau dia ngomong-ngomong dong, tapi ngomong di internet, di medsos, oke. Tapi ternyata dia belajar nembak dan kemana-mana bawa senjata. Hati-hati, tuh ada ancaman. Jadi begini-begini nih Bapak dan Ibu sepertinya sepele, mudah-mudahan nanti di Bintek ada ya Pak Munir ya. Ini penting, karena apa? Ini akan menentukan Bapak dan Ibu akan menggunakan analisis intelijen ini, early detection.
Kalau Bapak dan Ibu bisa mendeteksi dengan segera, early warning bisa dilakukan, ya Bapak dan Ibu ya. Kalau saya bisa mendeteksi ada orang kasih tahu saya, Bu Hanita, itu orang itu ternyata masang foto Bu Hanita tuh pakai ada di gambar dikasih ini misalnya, hati-hati Bu. Nah, saya bisa mendeteksi, oh orang ini ancaman, amit-amit Pak Munir misalnya, Pak Munir ancaman buat saya. Terus ada orang yang tahu, Pak Ferry tahu, Pak Ferry mengingatkan saya, early warning bisa kasih tahu, hati-hati Bu Hanita, Pak Munir ini ngancem ya, dia mau bunuh, dia bisa ini. Nah akhirnya saya punya, oh kenapa ya Pak Munir begitu ya? Oh rupanya ada masalah dulu. Pak Munir itu sakit hati sama saya ini bla bla bla. Ditolak. Ya, apalah itu, kira-kira apalah gitu, ya, entah apa, ya. Terus kita selesaikan Pak, ya kan? Oke Pak Munir berarti, wah hati-hati nih bahaya nih. Masalah saya selesaikan Pak Munir. Oke Pak, we good Pak, baik ya. Nah forecasting ke depan mesti hati-hati. Mungkin saya waktu itu nolak cintanya Pak Munir, dengan tolak gitu kan. Terus sekarang, oh berarti pelajaran bagi saya kan. In the future, forecastingnya, saya hati-hati kalau nolak orang. Jangan kasar dengan ini, ya bisa membuat saya berpotensi dibunuh, kira-kira gitu. Nah itu silahkan diaplikasikan di dalam menganalisis potensi ancaman pada Ibu, ya itu. Nah. Dini Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ya untuk membangun sistem peringatan dini ini kita bisa lakukan karena undang-undang penanganan konflik sosial pun memberikan kewenangan besar pada Bapak dan Ibu ya untuk ini ya. Jadi banyak penanganan konflik itu yang gagal Bapak dan Ibu karena di sini kelemahan deteksi. Jadi early detection itu penting. Kalau Bapak dan Ibu lihat ada masyarakat yang berantem ya, tetapi mereka ternyata menyimpan dendam. Hati-hati, beda desa, beda kelurahan, dia menyimpan dendam loh. Hati-hati Pak, itu kalau jangan sampai lemah deteksi. Berarti potensi konflik ada kan? Nah itu hati-hati, Ibu. Ya. Nah ini kegagalan penggalangan, nggak bisa diredam isunya, ternyata terus gitu, dibawa terus gitu. Nah ini hati-hati. Nah jadi ini mungkin dalam kesempatan lain nanti bisa didiskusikan bagaimana penanganan konflik ya dalam hal ini bisa diupayakan ya. Nih, jadi supaya tidak mudah terprovokasi, tidak mudah diagitasi dan juga propaganda. Karena ini sekarang yang gaya-gaya dipakai orang, ya. Orangnya tokoh intelektualnya bisa aja Pak, santai-santai aja duduk di depan TV, santai-santai minum kopi ini, yo nyebarin ini, galang orang di luar bunuh-bunuhan, ya. Hati-hati kita diperlakukan seperti itu Pak, ya. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu tadi sudah dijelaskan dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa berperan besar mapping dan pengumpulan informasi potensi ancaman ya. Saya rasa ini sudah dilakukan mungkin ya Pak Munir ya dengan teman-teman ya, sudah melakukan mapping setidaknya di wilayah Bapak dan Ibu ada potensi ancaman apa sih dari hal yang kecil, narkoba, Bapak kekerasan seksual, kekerasan perempuan ya, sampai tadi pilkada misalnya daerah-daerah pemilihan yang beda-beda ini preferensinya misalnya. Nah setelah diidentifikasi cegah dini potensi konflik sosialnya ya itu bisa Bapak dan Ibu diajak dialog ini dan lain sebagainya. Kemudian pembinaan kepada masyarakat tentang nilai-nilai positif ini saya rasa dilakukan setiap kali ya. Ngobrol dengan pengurus RT tadi saya senang sekali dengar Pak Munir menyampaikan ada raker rutin ya Pak ya, FKDM tersibuk ini di Indonesia luar biasa ya Pak Ferry ya potensinya ya. Nah pembinaan pada generasi muda Bapak dan Ibu jangan lupakan generasi muda, ajak mereka karena bonus demografi kita adalah mereka ya. Mereka yang juga kemarin di masa pandemi banyak banget yang putus sekolah, hati-hati ya. Makanya mudah-mudahan kita juga bisa terlibat untuk memoderasi ajaran agama di masyarakat agar tidak radikal, sosialisasi literasi digital, cek, recheck, cross check, supaya kita bisa mencegah hoax. Nah itu Bapak dan Ibu, ya mudah-mudahan kita bisa mendorong masyarakat juga menggunakan internet dengan bijak, menyampaikan konten-konten positif, dan kita tetap menggunakan Pancasila yang selalu mengangkat Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan yang menjadi kekayaan bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.